Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita hari ini dari surat Roma pasal yang kelima. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa dulu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk berbelas kasihan kepada kami, berikan kepada kami firman Tuhan, dan melalui pembacaan firman Tuhan yang sehat, yang rutin, yang baik, Tuhan berkenan untuk membentuk kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau mau, yang memang telah Engkau nyatakan melalui kitab suci kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Roma pasal yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkannya oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia yang tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman akan satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah rekan-rekan sekalian, kita mengingat di dalam pasal 4, Paulus mulai memberikan pendasaran Alkitabiah untuk satu buah doktrin pembenaran hanya melalui iman yang diberikan oleh Paulus. Maksudnya adalah bahwa pembenaran itu tidak bisa diperoleh melalui jalan yang lain. Jalan lainnya apa? Jalan lainnya adalah bagi orang-orang Yahudi, saudara, di dalam benak mereka memiliki keuntungan, mereka memiliki keunggulan, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang bersunat, mereka adalah orang-orang yang punya Taurat. Tetapi di dalam pasal 4, Paulus menyatakan argumentasinya. Kenapa? Di hadapan murka Allah, di hadapan kebenaran Allah, baik Yahudi maupun non-Yahudi itu posisinya sama.
posisinya level. Meskipun orang Yahudi itu adalah orang bersunat, meskipun orang Yahudi itu adalah orang yang punya Taurat, tetapi posisi mereka level, sama. Di dalam bagian sebelumnya Paulus sudah menyatakan bahwa sebetulnya yang punya keuntungan adalah mereka yang menjalankan hukum Taurat, bukan mereka yang mengetahui atau mereka yang mempunyai hukum Taurat. Tapi apa pendasaran Alkitabiahnya? Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Jawabannya adalah Abraham, saudara. Karena kita semua tahu sudah bahwa orang-orang Yahudi itu menganggap Abraham sebagai bapa leluhur iman mereka. Dan kalau kita perhatikan dalam pasal 4, Paulus sudah menjelaskan bahwa Abraham itu dibenarkan oleh Allah karena iman. Kutipan dari Kejadian pasal 15 ya, ada catatan bahwa Abraham itu percaya. Oleh karena itu Allah memperhitungannya sebagai satu buah kebenaran. Abraham percaya, Abraham beriman. Sementara di dalam pasal 17 barulah institusi sunat itu ditekankan, saudara. Maka di dalam pasal 4 Paulus mengatakan kalian ini yang adalah orang-orang Yahudi, ya, buat mereka yang adalah orang Yahudi yang merasa punya keunggulan karena mereka itu bersunat, karena mereka punya Taurat. Coba lihat ya, kita sebagai orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara fisik. Tapi ingat, Abraham itu dibenarkan karena iman, karena percaya, bahkan sejak sebelum dia bersunat. Jadi kalau kita itu mau true to Abraham, ya, kalau kita itu mau sungguh-sungguh membanggakan bahwa kita itu keturunan Abraham, mari berbangganya jangan nanggung-nanggung. Mari kita ikuti secara sungguh-sungguh. Lihat tuh Abraham tuh dibenarkannya bagaimana? Iman sebelum dia bersunat, saudara. Pasal 15 ada catatan bahwa dia dibenarkan karena beriman, karena percaya diperhitungkan sebagai kebenaran. Pasal 17 baru ada catatan tentang urusan sunat, saudara. Nah, apalagi Taurat turun pada zamannya Musa, itu ya. Jauh setelahnya Abraham, saudara. Maka itu adalah satu buah pendasaran yang diberikan oleh Paulus, saudara. Wah, di satu sisi kita melihat ini adalah satu buah argumentasi yang baik ya. Tapi di sisi yang lain, saudara, kita mungkin boleh coba untuk pikir-pikir ya. Paulus ini apa yang tidak kasihan ya sama orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi Kristen khususnya, mereka sudah pernah mengalami Claudius Edict, dan sekarang mereka juga tidak beribadah di dalam bait suci Yerusalem. Salah satu kebanggaan mereka yang paling utama, sekarang mereka ada di kota Roma. Mereka tidak lagi ada di tanah Yudea, mereka tidak di Yerusalem, sudah. Mereka ya tidak lagi punya hal-hal yang paling utama yang dibanggakan. Kok Paulus itu ya dalam tanda kutip tega-teganya ya, itu salah satu hal yang paling utama yang saat ini tinggal mereka punyai, yaitu sunat dan Taurat, kok sampai oleh Paulus itu dikikis sampai sedemikian rupa, ditunjukkan bahwa itu tidak bisa membawa kamu kepada pembenaran, saudara. Kelihatannya kok kasihan ya, saudara. Tapi sebetulnya Paulus bukan sedang kejam ya, saudara. Sebetulnya sesungguhnya Paulus justru sedang menunjukkan bahwa keadaan mereka, kalau mereka itu salah menggantungkan pengharapan mereka, salah menaruh kebanggaan mereka, maka akan rugi besar. Karena mereka punya yang jauh lebih baik, punya yang jauh lebih utama, yang akhirnya justru tidak tampak, tidak muncul paling utama ketika mereka itu menggunakan hal-hal yang salah, saudara. Saudara, kalau kita itu punya satu buah mobil yang sangat-sangat bagus, lalu kita itu membanggakan hanya catnya. Catnya memang bagus punya. Misalkan saudara, ada cat dari khusus mobil-mobil Eropa, catnya mahal, lalu varnisnya mahal, lalu coatingnya mahal, semuanya mahal. Tapi saudara, kalau kita itu punya mobil yang sangat bagus, yang paling kita banggakan adalah catnya, yaitu sayang. Karena kita punya yang jauh lebih utama. Nah, apa itu saudara? Apa hal yang sangat utama yang kita miliki di dalam pengharapan kita, di dalam pembenaran oleh iman nih saudara? Di dalam pasal 5, Paulus mengatakan, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam shalom, dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, ini adalah terjemahan bahasa Yunani, saudara, dari kata di dalam bahasa Ibrani, saudara, yaitu shalom, saudara. Shalom, kita itu punya kedamaian, kita punya sejahtera dengan Allah, dan hal itu melampaui semua kebanggaan kita yang lain, saudara. Saudara, kita bisa bayangkan, saudara, kalau kita itu tidak berdamai, kita tidak berdamai dengan siapa, itu akan menentukan sikapnya kita itu seperti apa, saudara. Saudara tidak tahu ya, saudara pernah nggak mendengarkan atau memberikan nasihat ketika ada satu orang, saudara. Satu orang ini tidak disenangin sama orang lain, saudara. Netizen, misalkan saudara. Saudara itu misalkan ya punya Instagram, punya media sosial atau punya apa, saudara. Lalu Anda itu posting sesuatu, lalu ada orang yang komentar-komentar buruk di situ. Dia mengatakan, "Alah, muka kayak begitu saja bangga," atau "Halah, baju kayak gitu saja dibanggakan," "Halah, mobil kayak begitu," atau apapun lah, saudara. Pokoknya Anda mendengarkan komentar-komentar negatif, saudara. Lalu setelah Anda mendengarkan komentar negatif, Anda mulai stres, saudara. Lalu teman Anda mengatakan, "Loh, ngapain dipikirin? Itu orang juga paling akunnya abal-abal. Orang yang komentar buruk itu juga orang yang tidak penting. Kamu juga nggak kenal. Dia itu komentar buruk seperti apapun tidak mempengaruhi satu inci pun kehidupanmu. Maka orang nggak penting nggak usah didengerin." Sudah bisa bayangkan ya, kalau orang terhadap netizen, terhadap orang yang tidak penting pun ya, dia memberikan nasihat, kita bisa stres, saudara. Tidak berdamai dengan orang-orang tertentu bisa bikin kita stres. Ada hater bisa bikin orang itu stres, saudara. Mungkin kita yang generasinya agak lebih besar daripada saya, saudara,
kurang terlalu paham ya kan hal ini. Saya sendiri juga kurang terlalu paham kalau ada pergumulan-pergumulan seperti itu, saudara. Tapi ya saya pernah nonton beberapa film, saudara, yang menunjukkan kalau zaman sekarang ini, saudara, yang namanya komen-komen dari netizen itu bisa sangat mempengaruhi kehidupannya orang, saudara. Orang bisa stres gara-gara banyak hater, saudara. Saya sendiri kurang bisa paham ya, saudara. Saya tidak punya banyak follower dan juga tidak punya banyak haters, saudara. Jadi kurang terlalu paham. Tapi Anda tahu, saudara, bahwa dunia saat ini ya, orang itu ketika ada hater, bahkan ketika hatersnya adalah orang-orang tidak penting, tidak signifikan, tidak bisa membawa pengaruh apa-apa, orang bisa stres, saudara. Bisa sampai datang ke psikolog dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau haternya adalah orang penting, wah itu pasti jauh lebih menakutkan, saudara. Kalau hater Anda, orang yang tidak suka dengan Anda itu adalah atasan Anda dalam perusahaan, wah itu nasib Anda itu bisa agak berbahaya itu. Kita bisa kena pecat dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan kalau haternya kita, orang yang tidak berdamai dengan kita, itu Tuhan. Wah itu hidup kita nggak ada damai sejahtera, saudara. Dan sekarang, saudara, Paulus mengatakan bahwa kita yang dibenarkan oleh iman saja, kita itu punya damai sejahtera. Kita punya perdamaian dengan Allah. Maka itu harusnya akan melampaui segala hal yang dipunyai oleh orang Yahudi maupun non-Yahudi. Oleh bersunat maupun oleh orang-orang yang tidak bersunat, saudara. Selanjutnya Paulus melanjutkan, bahkan ya, kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam pasal 3, Paulus sudah menjelaskan bahwa semua orang berdosa dan mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi sudah, karena kita sudah berdamai, maka kita bisa mengharapkan, bisa mendapatkan kembali itu share dari kemuliaan Allah, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 19, saudara, pemazmur itu ya, Daud ya, mengatakan bahwa langit itu bercerita, langit menceritakan kemuliaan Allah. Saya percaya, saudara, sebagian besar di antara kita, saudara, atau bahkan semua di antara kita pernah melihat foto, bukan lihat langsung ya, melihat foto tentang alam semesta, whatever itu, saudara. Entah itu bintang-bintang, entah itu lautan, entah itu gunung, dan Anda pernah melihat foto-foto yang sangat bagus dan kita bisa sangat-sangat kagum, saudara. Nah itu adalah foto-foto yang ditangkap oleh kamera, kadang-kadang itu diedit-edit melalui Photoshop, saudara, atau melalui filter-filter gambar, saudara. Kita bisa merasa sangat kagum, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau aslinya seperti apa, saudara. Saudara melihat yang bukan cuma di dalam kotak laptop atau kotak dalam HP Anda melihat aslinya, Anda pasti jauh lebih kagum lagi, saudara. Dan kita melihat, saudara, itu semua hanyalah satu buah penuturan yang sederhana, penuturan yang super terbatas tentang kemuliaan Allah, saudara. Jadi kemuliaan Allah bisa diceritakan? Bisa diceritakan, tapi cara berceritanya akan terbatas, saudara. Suatu kali Anda punya anak kecil, saudara. Anak kecil Anda bercerita kepada Anda tentang hal-hal yang dialami di sekolah. Dia ceritanya sangat exciting ya. Dia cerita tadi begini, saudara. Tapi kita tahu, saudara, anak kecil itu belum terlalu pandai bercerita, saudara. Kadang-kadang setelah dia cerita, Anda mungkin bisa berusaha, oke, iya. Tapi Anda nggak kepengen tahu lebih lanjut. Anda nggak kepingin tahu apa yang terjadi. Anda juga tidak ikut exciting, saudara. Karena apa? Dia tidak pandai bercerita, saudara. Saudara, langit itu bercerita tentang kemuliaan Allah. Tetapi, saudara, langit itu tidak akan punya kemampuan yang memadai. Tidak ada manusia, siapapun saja yang punya kemampuan yang memadai. Entah itu langit, entah itu bumi, entah itu alam semesta. Tidak ada yang punya kemampuan yang memadai untuk menceritakan sedikit saja tentang kemuliaan Allah dalam kepenuhannya. Nggak ada yang bisa, saudara. Itu semua hanya akan refleks sedikit-sedikit saja. Dan mereka akan merefleksikan sedikit-sedikit dan kita pun juga menangkapnya sedikit-sedikit, saudara. Tetapi, saudara, kita punya pengharapan ya. Setelah kita diperdamaikan, maka oleh kasih karunia Allah kita akan kembali melihat, kita akan kembali bersekutu dengan kemuliaan Allah itu, saudara ya. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wah, ini sukacitanya pasti sangat besar, saudara. Saudara tidak bisa membayangkan ada keindahan apa yang bisa di-compare dengan hal ini, saudara. Tidak ada, saudara. Nah, selanjutnya, saudara ya, di dalam kehidupan keseharian kita, saudara, meskipun kita punya pengharapan itu, dikatakan bahwa kita juga bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan dalam kehidupan kita saat ini, saudara, kita makin mengalami penderitaan yang besar dengan keteguhan, maka kita akan punya ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itu melahirkan pengharapan. Dan kita tahu pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan kita, pengharapan di dalam Yesus, pengharapan dalam iman adalah pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan, saudara. Ini adalah pengharapan yang pasti, saudara. Kok bisa kita tahu dengan pasti? Bagaimana, saudara? Nah, ini, saudara ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Saudara, Paulus mengatakan kita mungkin bisa mengalami kesengsaraan, tapi tidak apa-apa. Kesengsaraan ketika kita itu tahan, maka kita itu akan menjadi orang-orang yang punya ketekunan, lalu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu menghasilkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak mungkin mengecewakan karena kita berharap kepada Kristus. Kok bisa berharap kepada Kristus? Nggak mungkin melenceng, nggak mungkin mengecewakan. Karena ada data faktual. Data faktualnya adalah bahwa Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Lalu Paulus menjelaskan dengan cara gradasi, saudara. Coba cek di dalam dunia ini ya. Ada nggak orang mau mati untuk orang benar? Dikit, nggak banyak. Kalau ada orang baik ya, orang yang baik untuk saya, yang menghasilkan kebaikan atau menghasilkan keuntungan untuk saya mungkin mau itu berkorban untuk dia. Saya mau melakukan banyak hal atau bahkan mati untuk orang baik. Tapi untuk orang benar, tidak gampang. Nah kalau untuk orang berdosa, nah itu tidak ada gitu ya saudara. Jadi kita melihat gradasinya. Kalau ada orang baik, kita berani berkorban untuk dia. Kalau ada orang benar, mungkin masih ada yang mau berkorban, tapi sedikit sudah. Tapi kalau untuk orang berdosa, ya nggak ada sudah. Siapa yang mau berkorban untuk orang berdosa? Bahkan mau mati untuk orang berdosa. Tapi itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita ketika kita masih seteru, ketika kita masih berdosa sudah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikannya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kenapa? Kok pengharapan kita tidak mungkin mengecewakan? Jawabannya yaitu tadi. Kita itu ketika masih bertolak-tolakan, masih bermusuh-musuhan, saya tidak tahu ya saudara, di antara kita yang mendengarkan ya, mengikuti pembacaan ini saudara pernah melakukan apa di dalam kehidupanmu? Pernah ada tuduhan-tuduhan apa saudara yang dialamatkan oleh iblis kepada kehidupanmu ya? Anda pernah melakukan ini, Anda pernah melakukan dosa ini, Anda punya kesalahan ini, kesalahan itu terus saja dibawa datang kepada kita saudara. Saudara ingat ya, pada waktu itu, pada waktu Anda masih seteru, pada waktu kita ini belum anak Tuhan, belum ke gereja, belum apa, pada waktu kita itu masih seteru, masih memusuhi Allah dengan hati dan pikiran kita yang jahat, Kristus telah mati bagi kita. Nah sekarang saudara, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, bukankah lebih-lebih lagi kita punya pengharapan yang pasti, yang sangat-sangat kukuh, yang tidak mungkin digoyangkan oleh apa-apa saudara, maka pengharapan kita tidak mengecewakan. Nah selanjutnya saudara, Paulus bergerak di dalam argumentasi yang selanjutnya. Argumentasi biblical juga. Saudara, kalau sebelumnya Paulus sudah memberikan argumentasi melalui cerita Abraham. Jadi kalau kita berbicara tentang percakapan kepada orang-orang Yahudi, maka argumentasinya akan kemana saja saudara. Ada checkpoint. Saudara kalau mau berargumentasi kepada orang-orang yang Yahudi saudara, jemaat Roma tidak semuanya Yahudi. Tetapi ketika argumentasi itu menyangkut Taurat, menyangkut sunat, itu kan primarily untuk pembaca di dalam kota Roma yang adalah orang-orang Yahudi. Yang non-Yahudi ya boleh dengar juga gitu ya. Tapi untuk orang-orang Yahudi sudah, salah satu checkpoint yang besar sekali adalah apa sudah? Saudara kalau berargumentasi dari Daud, nah itu checkpoint penting sudah. Lalu yang kedua, checkpoint yang juga penting adalah Anda berargumentasi dari Musa sudah. Nah gitu ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani misalkan ya, checkpoint yang banyak dipakai itu imamat sudah. Era para imam sudah, Harun lah, lalu orang-orang Lewi lah, itu Musa juga dipakai sudah. Itu memang checkpoint penting sudah. Kalau di dalam Injil Matius, Daud yang menjadi checkpointnya sudah. Jadi Yesus Kristus adalah anak Daud, ya. Daud adalah checkpoint penting sudah. Musa adalah checkpoint penting. Checkpoint puncaknya apa sudah? Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman sudah. Daud adalah keturunan Abraham sudah. Musa adalah dari keturunan Abraham juga. Semua Abraham adalah puncak dari bapa leluhur sudah. Tetapi kalau kita mau lari checkpoint lebih atas lagi, ada nggak kira-kira sudah? Ada. Yaitu siapa? Adam. Ini adalah kepala dari semua umat manusia sudah. Yaitu Adam. Nah ini sekarang argumentasinya bergerak kepada Adam sudah. Nah kita melihat ya. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa dan atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya saudara, ketika Paulus mau berbicara tentang betapa kuatnya kasih karunia, ini masih berkaitan dengan yang tadi ya saudara, mau menjelaskan bahwa pengharapan kita itu tidak sia-sia. Kok bisa? Lihat ya, ada kasih karunia yang begitu besar, ada yang mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus ya. Ketika kita itu masih berdosa, masih seteru, lalu dilanjutkan lagi saudara. Coba lihat ya, besarnya kasih karunia itu seperti apa. Nah ketika mau menceritakan tentang besarnya kuasa kasih karunia saudara, langsung dikontraskan dengan besarnya kuasa dosa saudara.
Sejak di dalam pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, Paulus sudah mengurung semua jenis manusia. Entah itu Yahudi, entah itu non-Yahudi. Entah mereka yang disebut sebagai menganggap homoseksualitas sebagai biasa. Ciri khasnya orang-orang non-Yahudi misalkan sudah. Atau mereka-mereka yang berdosa di dalam pengenalan mereka terhadap hukum Taurat sudah, yaitu orang Yahudi sudah. Sekarang dikatakan sudah, coba kita lihat ya, dosa itu sudah menjalar sejak zamannya Adam, jauh sejak sebelum Abraham bersunat, dan tentu saja jauh sejak sebelum adanya Taurat sudah ya. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dalam dunia, tapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Oke, kita melihat ya, ada dosa-dosa, ada pelanggaran-pelanggaran, tapi belum ada Taurat. Orang belum bisa dalam tanda kutip di-charge, belum bisa dikatakan, hei kamu dosa ya. Belum ada pelanggaran. Pelanggaran itu apa sih saudara? Pelanggaran itu adalah melawan sesuatu yang sudah ada aturannya. Dan Taurat itu dipandang sebagai aturan-aturan gitu ya. Belum ada aturan-aturannya, belum bisa disebut sebagai pelanggaran. Belum ada Taurat. Tetapi coba kita lihat ya. Sebelum ada Taurat, kematian udah ada belum? Faktanya sudah ada. Oke, orang itu belum bisa dikasih nilai. Kamu salah. Kamu betul, tapi faktanya dosa sudah menjalar dan dosa sudah menghasilkan maut. Sejak sebelum ada Taurat, itu dosa sudah begitu menjalarnya dengan kekuatan yang besar. Tetapi dosa yang sebegitu kuat itu, kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya dilimpahkan atas semua orang yang percaya karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangkan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup ya dan berkuasa karena satu orang ini, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika bicara tentang dosa, kita berbicara tentang satu hal yang beyond Taurat. Jauh melampaui Taurat. Sebelum Taurat ada, sudah ada dosa. Dan dampaknya dosa itu kita bisa lihat sendiri itu. Bahwa semua manusia itu berbuat dosa. Bayangkan, kalau karena dosa satu orang saja. Karena dosa satu orang saja, maut itu menjalar. Sekarang bayangkan, kalau sekarang semua manusia sudah dijalari oleh dosa itu. Wah, itu pasti jauh lebih menakutkan. Sudah ingat ya, beberapa waktu yang lalu ada pandemi COVID-19 sudah. Mula-mula dengar ada case di Indonesia 2 orang. Sudah ada kasus COVID-19 di Indonesia 2 orang, kalau saya tidak salah di Jakarta sudah 2 orang. Wah, 2 orang itu langsung seluruh nasional itu seperti kayak kelabakan sudah. Kemana-mana masker lah, lalu lockdown lah, PSBB lah, macam-macam sudah 2 orang. Lalu sudah bisa membayangkan, kalau sudah yang terinfeksi itu bukan lagi 2, tapi sudah kayak ratusan ribu udah di seluruh provinsi. Wah, itu menjadi semacam kayak national alert sudah. Sudah bisa bayangkan ya di dalam argumentasinya Paulus ya. Karena dosa satu orang, pelanggaran itu sudah menjalar kemana-mana. Kematian menjalar kemana-mana. Wah, ini kekuatannya besar sekali. Tetapi akan ada kekuatan lain yang juga sangat besar. Yaitu oleh pembenaran satu orang. Dalam hal ini, Paulus membandingkan antara Adam dengan Kristus. Semua manusia, yaitu kita semua adalah orang-orang di dalam Adam. Kita semua adalah orang-orang di dalam Adam. Oleh karena itu kita juga berdosa di dalam Adam. Dan ketika kita berdosa di dalam Adam, maka melalui kita juga akan ada perbuatan-perbuatan dosa yang menjalar kemana-mana, saudara. Kita orang di dalam Adam, dan kita juga akan melakukan dosa dan membuat dosa itu menjalar kemana-mana, saudara. Kematian juga menjalar kemana-mana, saudara. Tetapi lebih tingkat kekuatan yang juga lebih besar ya, yaitu bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, saudara, kita tidak mengatakan bahwa di sini ada doktrin universalisme ya. Maksudnya semua orang jadi dibenarkan. Kita mesti ingat ya bahwa semua orang, saudara dan saya, semua manusia, tidak ada yang tidak, itu ada di dalam Adam. Orang itu mau ngaku nggak ngaku, suka nggak suka, semua orang adalah orang di dalam Adam. Adam itu sendiri artinya adalah manusia, saudara, man gitu ya, saudara. Jadi semua manusia adalah di dalam Adam, saudara. Tetapi semua yang di dalam Kristus adalah mereka yang dianugerai oleh Tuhan dan yang mengaku Yesus Kristus, saudara. Jadi bukan semua orang ya. Tidak semua orang di dalam Kristus, tapi semua orang di dalam Adam. Tetapi semua orang yang di dalam Kristus akan menerima pembenaran, dan pengharapan kita akan hal itu kukuh ya, tidak bisa digoncangkan oleh apapun saja, saudara. Maka selanjutnya dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang, maksudnya semua orang di dalam Kristus yang percaya kepada Dia menjadi orang benar. Ini konsep penting ya, saudara ya. Semua orang ngaku nggak ngaku ada di dalam Adam, tapi
Hanya orang-orang yang mengaku di dalam Kristus adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Semua orang di dalam Kristus pasti akan menerima pembenaran, saudara. Lalu ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sudah kata-kata hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sudah, maksudnya bukan dikasih Taurat supaya Anda makin berdosa, bukan, sudah. Tetapi Taurat itu intensify. Taurat itu menyatakan dengan makin jelas bahwa kita adalah orang berdosa, sudah. Jadi argumentasi sebelumnya kan jelas, sudah. Sebelum ada Taurat, orang itu sudah berbuat dosa dan dampak dosanya itu sudah jelas. Orang itu udah mati, sudah. Maut menjalar kemana-mana. Sudah begini. Kalau misalkan, sudah, di rumah ya, kita punya stop kontak yang ada listrik tegangan tinggi, sudah. Dan itu kalau dipegang dan orangnya itu akhirnya tidak bisa lepas, sudah bisa mati itu. Tapi suatu kali, sudah, ada peraturan dalam rumah. Orang tua bicara kepada anaknya, "Nak, tidak boleh pegang stop kontak ini karena berbahaya." Lalu, sudah, setelah ada peraturan itu, anak ini, sudah, ngomong sama adiknya, "Dek, pegang itu." Maka kita melihat ya, hal ini intensify. Ini jelas-jelas ada pelanggaran terhadap kata-katanya papa. Tapi andai kata nggak ada kata-kata itu, pegang itu, tetap mati juga, sudah. Jadi kita melihat ya, keberadaan Taurat, keberadaan hukum itu tidak punya power. Tidak punya power untuk membuat orang itu bisa lepas dari kuasa dosa. Tetapi justru keberadaan itu yang akhirnya itu orang itu makin kelihatan dosanya, makin kelihatan pelanggaran-pelanggaran. Manusia tidak bisa dikasih Taurat lalu mengikuti, ternyata tidak bisa. Kekuatannya nggak ada, sudah. Taurat tidak punya power itu, sudah. Tetapi ketika berada Taurat diadakan, orang makin kelihatan, sudah. Seperti kayak satu buah keadaan yang kotor, yang buruk. Dengan adanya Taurat baru tahu, oh ini ternyata melanggar, sudah. Jadi ini di sini sudah ada teks. Sudah ada teksnya, tapi belum ada kelihatan teksnya. Mata saya nggak bisa kelihatan kalau ada teksnya. Ini cuman hitam-hitam saja itu, titik-titik aja itu. Tapi begitu pakai ini, baru kelihatan. Oh, ternyata ada banyak sekali huruf, sudah. Ini tidak bisa menciptakan hurufnya, tidak bisa menghilangkan hurufnya, sudah. Tetapi akan intensify, akan membuat kita tahu, oh ternyata hurufnya makin banyak. Dan semakin kita melihat, semakin orang itu ternyata juga tidak mampu untuk lepas dari dosa. Nah, maka perbuatan dosanya akan makin banyak. Tetapi, sudah, ketika kita melihat di dalam Kristus, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kita melihat ya, makin kita bisa lihat ya, bahwa kasih karunia yang kita terima, makin banyak kita mengenal dosa kita, makin kita tahu bahwa kasih karunia yang kita terima itu begitu besarnya, sudah. Sudah, kita bisa tahu ya, sudah, apa yang dikatakan oleh Paulus ya, firman Tuhan ini ya, firman Tuhan melalui Paulus ini ya, sudah. Itu beda jauh dengan apa yang bisa dikatakan oleh setan, sudah. Setan bisa accuse, setan bisa menunjukkan kepada kita, setan dengan senjata Taurat, sudah, bisa menunjukkan kepada kita bahwa kamu adalah orang berdosa yang akan menerima maut, sudah. Accuse, menunjukkan dosa-dosanya kita dengan sangat detail, sudah. Tapi nggak ada kuasa untuk membawa kita keluar, nggak mau juga, sudah. Tetapi, sudah, Injil Tuhan, sudah, menunjukkan kepada kita juga dosa-dosa kita ditunjukkan, dipaparkan. Firman Tuhan juga memaparkan kepada kita bahwa kita orang berdosa, maka kita akan hancur, kita akan sedih, kita akan tidak berpengharapan, kita mungkin desperate, sudah. Tetapi di dalam keadaan seperti itu kita juga tahu, sudah, bahwa ada kasih karunia Allah yang melampaui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Baik, sudah, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan 2 pokok doa, sudah. Yang pertama, sudah, mari kita menjadi orang-orang yang tidak patah arang oleh dosa. Kita mohon Tuhan, melalui pembacaan kitab suci kita makin bisa sadar, makin bisa kenal bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Tapi kita tidak patah arang oleh dosa, karena kita percaya pada anugerah Tuhan. Yang kedua, mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan. Makin kita kenal dosa kita yang begitu banyak itu, makin kita tahu limpahnya kasih karunia yang kita terima. Maka yang kedua, kita juga mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kemarin kita nggak ada ayat hafalan, sudah ya. Hari ini saya mengajak kita untuk menghafalkan dari satu bagian, yaitu pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Roma pasal 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Baik, rekan-rekan sekalian, sampai bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terpujilah Tuhan.